saat ku berteduh, ku untai doaku. Salam Bapak Ibu peserta PA yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam Damai Sejahtera Kristus. Kita akan meneruskan mendalami firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak jikalau Engkau tetap menaruh api kerinduan, api untuk kami bersemangat mencintai firman Tuhan. Biarlah kiranya pendalaman Alkitab pada hari ini Tuhan mengurapi kami semua, sehingga dengan rendah hati kami mau belajar, sehingga berkat-berkat rohani turun atas kami semua. Terpujilah Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita berbicara sesuai dengan tema yang sudah kita susun, ya. Mengapa harus disunat? Jadi pada hari ini kita belajar tentang sunat, ya. Pertanyaannya di sini adalah mengapa harus disunat? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan melihat mengenai sejarah sunat di dalam Alkitab. Saudara, sunat ini itu berbicara tentang tindakan simbolis. Ya, tindakan simbolis secara fisik, yaitu memotong atau menanggalkan kulit katan, ya, dari laki-laki. Dengan ada tujuan atau maksud secara rohani. Saya ulangi, sunat itu berbicara tentang tindakan simbolis secara fisik, menanggalkan kulit katan laki-laki dengan tujuan rohani, dengan memiliki tujuan rohani. Yang pertama adalah berbicara tentang tanda ikatan perjanjian, covenant, antara Allah dan umat Israel melalui Bapak Abraham. Nah, jadi saudara-saudara, awal sunat ini itu dibicarakan juga di dalam kitab Kejadian melalui Bapak Abraham. Nah, itu kita akan baca dari kitab Kejadian pasal 17. Ya, Kejadian pasal 17. Disinilah hal sunat pertama-tama dicatat di dalam Alkitab, yaitu Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-27 sebenarnya. Semua di sini berbicara tentang masalah sunat. Namun saya akan bacakan beberapa ayat buat kita semua. Ya, Kejadian 17. Judulnya di sini adalah sunat sebagai tanda perjanjian. Lihat tuh, tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Tujuan Tuhan berjumpa pada waktu itu adalah supaya Abraham dengan keturunannya itu jangan bercela. Nama Abraham diganti dengan nama rohani adalah Abraham oleh Tuhan. Maka saya teruskan membaca ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun.
Inilah perjanjianku yang kamu harus pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, dan seterusnya. Saudara, jadi sunat, ya sekarang sejarah sunat dimulai, ya inisiatif dari Tuhan, ya dengan satu tujuan supaya Abraham dan keturunannya jangan hidup bercela. Maka tanda perjanjian itu ditandai dengan sunat, ya. Tanda ikatan perjanjian covenant antara Allah dan umat Israel melalui Abraham. Jadi dengan tujuan adalah hidup tak bercela atau hidup kudus. Wujud nyata kesaksian hidup yang baik. Artinya, ya ini ada pemisahan kulit katan sebagai satu bentuk perjanjian, membedakan Abraham dengan pihak-pihak lain, membedakan Abraham dengan keturunannya yang nanti menjadi bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Tandanya itu adalah sunat, ya, sebagai tanda perjanjian yang luar biasa untuk maksud supaya Abraham dan keturunannya yang nanti menjadi bangsa Israel itu harus hidup tak bercela. Artinya hidup kudus. Artinya adalah memberi kesaksian hidup yang baik, yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Karena Allah memilih Abraham dengan maksud untuk memperkenalkan namanya lewat hidup Abraham dan lewat keturunannya dan lewat nanti menjadi satu bangsa Israel, supaya ya Abraham dan keturunan ini boleh menyatakan Allah yang hidup, ya Allah Elohim, sang pencipta langit bumi segala isinya, Allah yang memang menghendaki adanya kekudusan dalam hidup umatnya. Itu sunat. Makanya kenapa harus disunat? Ya karena memang itu merupakan bentuk perjanjian khusus lagi. Nah ini yang kita lihat sejarahnya dalam perjanjian lama. Yang kedua, mengapa harus disunat? Karena memang sunat merupakan ikatan komitmen keanggotaan. Komunitas milik Allah. Tuh, jadi dengan sunat ini yang merupakan satu ikatan perjanjian yang harus dilakukan dengan tujuan rohani. Tujuannya apa? Hidup kudus. Ada kesaksian yang baik untuk menyatakan Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Israel adalah Allah yang Maha Kudus. Nah, ditandai dengan sunat. Makanya yang kedua, arti daripada sunat itu adalah sebuah ikatan komitmen keanggotaan. Artinya menjadi milik Allah, ya, menjadi komunitas keluarga Allah. Itu luar biasa, sudah memang sebenarnya terbentuk yang disebut dengan keluarga Allah. Ya, jadi melalui sunat ini sebagai satu tanda yang sangat penting pada waktu itu. Makanya kita teruskan membaca Kejadian pasal yang 17 tadi ayat 12 sampai 14. Ya. Jadi lewat sunat itu bahwa Abraham dan keturunannya yang nanti menjadi bangsa Israel itu adalah anggota atau keluarga milik kepunyaan Tuhan, umat Tuhan yang dikuduskan, imamat yang rajani, ya, milik Allah. Kejadian 17 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku, itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah
mengingkari perjanjianku. Lihat di sini, saudara. Jadi sunat itu menjadi sebuah ikatan komitmen keanggotaan, yaitu menjadi komunitas keluarga milik Allah, ditandai dengan apa? Sunat. Yang ketiga, dalam sejarah seterusnya umat Israel, umat yang memang dikenal umat yang tidak stabil, sangat tidak stabil, sangat tidak setia, berubah-ubah setianya. Akhirnya perjanjian ini ya tidak lagi konsisten, sehingga bangsa Israel walaupun sudah disunat secara fisik, namun hidupnya tidak mencapai tujuan, tidak mencapai tujuan Tuhan. Ya, sudah disunat tapi hidup rohaninya, hidup etika moralnya lebih brengsek daripada bangsa-bangsa lain. Terus berkembang, ya, jatuh bangun, pasang surut sampai di zaman nabi-nabi. Ya, nabi besar, nabi kecil. Makanya di sini banyak nabi-nabi harus menegur, kamu telah disunat. Tapi rupanya ada secara rohani disebut dengan sunat telinga. Saudara, Israel dikasih firman Tuhan, bukannya mau dengar, mau terima, malah berkeras hati menjadi bangsa pemberontak. Memang kulit katalnya disunat, tapi kupingnya nggak disunat, tidak disunat, tidak bisa mendengar. Terus ada yang disebut dengan lagi sunat hati. Ya, hatinya harus disunat. Jangan cuma kulit katanya, saudara-saudara, hati yang lembut, hati yang rela untuk menerima firman Tuhan, hati yang mau setia. Makanya yang ketiga, Alkitab juga berbicara mengenai sejarah sunat itu adalah ada ikatan iman atau kepercayaan sejati kepada Allah. Jadi sunat itu harus mencapai targetnya secara rohani adalah menjadi sebuah ikatan iman, percaya penuh, percaya sungguh hanya kepada Elohim, ya. Jadi berbicara tentang kepercayaan sejati, jangan ada ilah-ilah yang lain. Makanya ditulis dalam hukum 10 firman dan commandment, hukum yang pertama adalah jangan ada ilah lain, tidak boleh ada berhala. Jadi makanya Israel harus bulat penuh untuk hanya beriman, menyembah kepada Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Makanya nabi-nabi banyak sekali menegur bangsa Israel. Karena apa? Karena tujuan sunat secara lahiriah itu tidak mencapai tujuannya secara rohani. Nah, makanya saya baca satu ayat aja, sebenarnya ayatnya terlalu banyak ya, banyak sekali ayat firman Tuhan. Yeremia 9 ayat 26. Yeremia 9 ayat 26. Nah, kita baca bersama-sama di sini ya. Tadi saya katakan Tuhan bertindak mulai dari secara lahiriah fisik. Tapi tindakan simbolis lahiriah fisik ini mempunyai tujuan rohani. Tapi dalam perkembangannya sunat secara fisik jalan terus lahiriah, tapi hidupnya tidak rohani, tidak mencapai tujuan Tuhan. Makanya nabi-nabi dipakai oleh Tuhan untuk menegur Israel, dosa-dosa Israel. Saudara, ya saya kalau membuka ayat banyak sekali. Ini ayatnya, waduh, ratusan ya, referensinya. Tapi cukup saya baca buat saudara. Yeremia 9:26. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tapi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat. Dan segenap kaum Israel tidak bersunat hati. Jadi saudara, sebenarnya lambang simbolis lahiriah ini kalau tidak digenapkan dalam tujuan rohani, tidak ada sunat hati, sunat telinga hidupnya nggak rohani, percuma, nggak ada artinya, maka penghukuman juga yang akan terjadi atas bangsa Israel. Makanya saudara, sunat itu berbicara tentang tindakan simbolis itu masih ditekankan. Makanya kelanjutannya ya dalam perjanjian baru yang tadi saya berbicara tentang kronologi sejarah sunat dalam perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru lebih lagi ada sebuah penekanan. Ya, sesudah Yesus
menggenapkan semua tuntutan Taurat itu, maka orang-orang yang di dalam Yesus Kristus sunat berbicara tentang penanggalan hidup lama. Jadi hidup yang lama setelah kita percaya Yesus bertobat, hidup yang lama itu dipotong, dikerat. Ya, artinya dibuang. Tanggalkan hidup yang lama, jubah hidup lama ditinggalkan. Ya. Dan akhirnya kita masuk dalam ikatan hidup baru dalam Kristus Yesus. Itu artinya sunat secara rohani. Saya ulangi lagi sekali, adalah dalam perjanjian baru, penanggalan hidup yang lama, jubah yang lama, baju yang lama, perbuatan-perbuatan dalam dosa. Ya, waktu kita percaya, kita dibaptis. Ya, ada tindakan simbolis meninggalkan, menguburkan hidup yang lama. Dan kita boleh bangkit dan siap hidup baru di dalam Yesus Kristus. Makanya dalam kitab 2 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Nah, ini adalah ayat yang sangat terkenal ya. Setiap para katakumen, orang yang belajar katekisasi pasti membaca atau disuruh menghafal ayat ini ya. 2 Korintus 15 ayat 17. Ini yang sejati. Makanya sekarang dalam Yesus Kristus, sunat lahiriah boleh dilakukan, boleh juga tidak. Tidak mutlak. Tapi yang mutlak harus menjadi ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan demikian, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, hidup lama, hidup keberdosaan berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, hidup dalam karakter Yesus, hidup dalam buah-buah Roh Kudus, hidup di dalam satu sifat-sifat perangai yang baru dalam Kristus Yesus. Makanya Paulus berbicara, menegaskan, kita tahu Paulus adalah orang Ibrani, orang Israel asli, dia juga belajar Taurat, melaksanakan Taurat dari A sampai Z, dia juga termasuk orang yang sudah disunat, tetapi pada waktu dia percaya kepada Yesus, dia ada paradigma yang baru, bahwa sunat lahiriah, penanggalan kulit katan tidak mutlak, sifatnya relatif. Boleh lakukan, boleh tidak, tetapi menjadi ciptaan baru dalam Kristus, itu yang mutlak. Makanya dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, kitab Galatia pasal yang ke-6, ada beberapa referensi ayat dalam kitab Galatia, tapi saya bacakan satu saja. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Mungkin jadi konklusi supaya kita ngerti. Apakah orang harus disunat dalam perjanjian lama? Yes, harus. Karena itu ketentuan Taurat Tuhan, perjanjian Tuhan. Bagaimana dalam perjanjian baru? Tidak harus, dia menjadi relatif. Karena memang sunat adalah tindakan simbolis. Dalam perjanjian lama pun orang disunat secara lahiriah, tapi kalau hidup rohaninya nggak benar, tetap diganjar oleh Tuhan, tetap dihukum oleh Tuhan. Maka sekarang kita perhatikan juga sebagai umat perjanjian baru. Kita sudah disunat hati, sunat telinga, kita meninggalkan hidup yang lama, hidup yang baru, percaya Yesus, tapi kalau kita percaya Yesus, hidup kita lebih buruk pada orang dunia, ya hati-hati kita di situ. Maka dikatakan demikian ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini juga menjadi satu warning, peringatan buat kita. Kita sudah menerima Yesus, kita mengalami sunat hati, sunat pikiran, sunat telinga, ya, sunat yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita semua memperhatikan tindakan kita selanjutnya. Kalau kita mengatakan sudah disunat secara rohani, menerima Yesus, meninggalkan hidup lama, tapi kalau hidup kita tidak beda dengan hidup yang dulu, tidak beda dengan hidup orang dunia, kita pun, saudara, jangan bermimpi untuk menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tunjukkan, ya, kalau kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Saya ulangi lagi sekali, mengapa harus disunat? Dalam perjanjian lama, sejarahnya kita tahu harus, karena itu menjadi sebuah tindakan simbolis yang sangat penting. Tetapi dalam perjanjian baru, sunat itu relatif. Boleh dilakukan, boleh tidak. Yang jelas adalah yang penting menjadi
ciptaan baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengajaran firman pada hari ini. Biarlah kami diberkati dan kami diberikan sebuah pemahaman dengan jelas, sehingga kami tak ragu-ragu dalam kami mengiring, dalam kami boleh percaya, dan kami boleh melayani Tuhan Yesus. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.